Bagaimana cara kita mengetahui dia barit penis atau tidak? Anak dalam posisi terlentang, kita suruh bangun duduk. Jadi akan tampak penisnya tertarik ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Halo sahabat Wahidin, kembali kami akan mengisi info-info kesehatan untuk Anda dalam acara podcast Bisa Sehat. Program info layanan dan edukasi kesehatan bincang seputar kesehatan dari Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Saya Hilmiah Syam, kali ini akan memandu acara Bisa Sehat dengan mengangkat tema barit penis pada anak. Kita langsung saja nanya ke narasumbernya yang telah hadir bersama saya, dokter ganteng kita, Dr. Muhammad Ashkar Ansarullah Palindrungi, spesialis urologi, subspesialis pediatrik konsultan. Beliau adalah satu-satunya loh dokter pediatrik urologi, dok ya? Apakah se-Makassar atau se-Indonesia Timur, dok? Indonesia Timur. Oh, alhamdulillah. Masya Allah, kita punya dokter ahli urologi anak di Rumah Sakit Wahidin kita yang tercinta ini. Gimana kabarnya, dok? Alhamdulillah baik, dok. Ini istilah barit penis atau Pak, kalau kita artikan secara terminologi, penis yang terkubur ya, dok ya? Bisa terkubur, bisa tenggelam, atau ada juga bilang apalagi tadi tersembunyi. Nah, itu tergantung dari masing-masing istilah, tapi yang istilah yang banyak di jurnal-jurnal adalah barit penis. Seperti apa sih gambaran barit penis ini, dok? Jadi kita masuk ke definisinya dulu. Jadi barit penis adalah penis yang tertarik ya atau terkubur ke dalam kulit. Bisa disebabkan karena kulit penisnya yang sedikit dan kulit skrotum lebih banyak, ataupun bisa karena lemak pada daerah genitalia anak itu banyak, dan bisa juga disebabkan karena memang ada jaringan ikat atau jaringan fascia dartosnya yang non elastis. Nah, itu beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya barit penis. Nah, ini yang kalau kita bisa lihat ini gambarnya di sini adalah barit penis, di mana ini penisnya yang jelas, batang penisnya tertarik ke dalam. Jadi yang tampak keluar itu hanyalah kulit penisnya. Ada beberapa juga yang menganggap barit penis itu sama dengan mikropenis. Itu harus kita bedakan di sini. Kalau mikropenis itu penisnya memang kecil dibanding ukuran standar yang sudah ada, disesuaikan dengan umurnya. Sedangkan kalau barit penis, penisnya normal, tetapi dia masuk ke dalam kulit di daerah suprapubik. Bisa karena 3 faktor yang tadi itu. Jadi untuk mengidentifikasi kalau anak kita mengalami barit penis ini itu gimana, dok? Salah satunya caranya tadi, yang gambar pertama tadi itu bisa dengan cara mengukur ukuran normalnya, atau dengan gambar yang ini. Bagaimana cara kita mengetahui dia barit penis atau tidak? Anak dalam posisi terlentang, kita suruh bangun duduk. Jadi akan tampak penisnya tertarik ke dalam. Jadi pada kasus ini kita bisa lihat ini, kepada gambar ini, penisnya normal di dalam posisi berbaring, kemudian kita suruh dia bangun. Dalam posisi dari baring bangun, maka penis akan tertarik ke dalam, maka yang akan tampak itu kulit penisnya saja yang banyak. Ini akibat dari tarikan dari fascia dartos atau jaringan ikat dalam penis yang menariknya. Apakah ini terjadi pada bayi-bayi saja atau anak, atau sampai umur berapa, dok, biasanya ini? Ini memang bawaan ya? Memang bawaan lahirnya. Ada yang menderita, ada yang tidak. Tetapi kalau yang lemak itu memang tergantung dari faktor pertumbuhan anak. Kalau penyebab barit penisnya karena kegemukan, ya lemak yang menutup. Jadi bukan penis yang kecil, tapi penisnya tertutup sama jaringan lemak yang semakin banyak. Sebenarnya bisa juga terjadi pada orang dewasa. Tapi pada orang dewasa lebih sering karena faktor lemak, kegemukan. Jadi penisnya tertanam karena kulit daerah suprapubik yang keluar. Jadi biasanya sih di masyarakat memang ada mitos atau apa nih, dok, yang kalau orang gemuk pasti penisnya kecil. Karena memang yang tampak di luar tinggal sedikit. Sebenarnya panjang penis itu kan ada bagian yang di dalam kulit, ada yang bagian di luar kulit. Jadi semakin gemuk orang, maka yang bagian dalamnya akan lebih banyak karena tertutupin sama jaringan lemak.
Makin kurus, mungkin dia lebih banyak yang nggak keluar. Jadi itu hanya mitos bahwa semakin gemuk bahwa barangnya kecil lah, mitos itu. Iya. Kalau misalnya ibu-ibu nih mau ngecek anaknya dok, biasanya kan kalau dia mau buang air kemih, keluar penisnya, tapi setelah itu mengecil atau mengkisut kayak tadi tinggal kulitnya. Tinggal kulit. Biasanya yang normalnya gimana sih dok? Apakah saat tidak ereksi itu dia sampai kulitnya memang saja atau harusnya ada? Sebenarnya berapa? harusnya ada kulitnya harus ada harus ada batang penisnya yang keluar, bukan hanya kulitnya. Itu salah satu cara untuk orang tua mendeteksi ada kelainan tidak sama penis anak saya. Jadi bukan hanya fimosis yang harus diperhatikan, salah satunya yang barit penis ini. Kalau tadi kan seperti dokter bilang ini bawaan ya, apa saja yang mempengaruhi? Apakah mungkin selama kehamilan ibunya ada gangguan apa, atau memang ini bersifat genetik yang diwariskan dok? Jadi kalau bapaknya begitu pasti anaknya juga tidak diwariskannya, tapi mungkin tadi ada beberapa hampir sama dengan ada penelitian yang membandingkan antara jaringan elastik ya antara yang habis disirkum pada penis normal, penis yang barit, dan penis yang hipospadia. Ternyata jaringan ikat pada penis yang hipospadia dan barit penis hampir sama. Jadi kemungkinan dia punya faktor ada di situ, jaringan ikatnya. Sedang berbeda dengan jaringan ikat pada penis yang normal. Pada kedua penis tadi jaringan ikatnya itu non elastik. Jadi dia akan semakin kaku, jadi penisnya tertarik ke dalam. Terus jika misalnya ibu mendapatkan, ibu-ibu kan yang biasanya lebih banyak ngurusin anak dong ya. Jadi kalau ibu-ibu mendapatkan anaknya curiga barit penis begini, sampai berapa lama ibunya menunggu? Apakah nanti ada perbaikan atau memang harus dibawa ke dokter urologi anak? Sebaiknya sebelum mau melakukan sirkumsisi, kan tergantung sih sebenarnya beberapa orang tua itu ada yang mau sirkum anaknya sejak usia dini atau sudah agak lebih ke balita. Pokoknya pada kasus-kasus seperti barit penis ini jangan disirkum aja dok. Jadi kalau ada kecurigaan dengan teknik tadi mungkin bisa dicoba berbaring dan telentang kemudian suruh bangun. Kalau sudah ada kecurigaan seperti itu boleh dibawa, kita bisa terapi. Jadi pada kasus-kasus seperti ini jangan disirkum. Karena nanti pada kasus tertentu tidak ada kulit yang kita buang sebenarnya. Karena kulit batang penisnya itu yang sedikit. Jadi tidak ada kulit kita buang. Nanti setelah dioperasi dia akan seperti penis yang habis disunat. Ya. Jadi mungkin ini perlu untuk jadi perhatian untuk teman-teman di fasilitas kesehatan primer ya, untuk dokter umum, karena sepertinya ini belum terlalu populer dok ya. Betul. Ini jadi sebelum, biasanya kan kita melakukan kegiatan bakti sosial berupa sunatan massal. Nah, ada metode tertentu nggak dok untuk mengukur ini yang layak untuk dikerjakan dengan metode sunat biasa, dan yang ini harus dikonsul karena ukurannya, adakah standar dok ukuran seperti itu? Selama ini kan kalau kita lakukan sunat massal itu yang paling sering kita perhatikan cuma satu, hipospadia. Hipospadia kan tidak harus disirkum. Saya kira mungkin juga untuk yang barit penis ini perlu jadi perhatian juga. Ukuran standar deviasi itu ada, jadi berdasarkan ukuran penis, berdasarkan usia itu ada. Usia sekian berapa panjang penisnya dengan deviasi sekian, jadi kita bisa tahu apakah ini memang mikropenis atau dia barit penis, karena terapinya masing-masing berbeda. Ya. Kalau curiga suatu barit penis, jangan dilakukan sirkumsisi karena nanti harus memerlukan tindakan rekonstruksi. Ya. Jadi itu yang saya garis bawahi, bahwa untuk proses rekonstruksi kita membutuhkan kulit penisnya dok ya. Jadi tindakan sirkumsisi justru akan mengurangi akses kita nanti untuk perbaikannya dok ya. Selanjutnya bagaimana orang tua nih dok, kalau misalnya curiga barit penis, bagaimana tahapannya untuk bisa ketemu dokter atau akses Sekira sama layanan saja dengan akses pelayanan yang ada. Bisa langsung ke rumah sakit untuk mengkonsultasikan apakah ini kondisinya suatu barit penis
atau kondisinya suatu mikropenis. Dibutuhkan pemeriksaan fisik saja. Kita tidak perlu sampai pemeriksaan yang macam-macam. Cukup dengan pemeriksaan fisik kita sudah bisa menentukan diagnosis pasien. Oh iya. Bagaimana dengan metode urut-urut, Dok? Kira-kira bisa diselesaikan dengan urut-urut? Kan biasanya ada yang kayak mak erot jadi penisnya bisa dimunculkan. Bisa nggak, Dok? Ya, kalau penyebabnya karena lemak, saya kira tanpa diurut pun bisa anak-anak kita suruh sedikit untuk diet atau olahraga supaya jaringan lemaknya hilang. Tetapi untuk jaringan yang non elastik itu tidak bisa diurut, karena kalau diurut juga kan dia tetap non elastik. Prinsipnya jaringan non elastik itu atau jaringan yang kaki itu harus dibuang. Nah, kapan kita lakukan sirkum pada kasus seperti ini? Kulit kita buang, maka akan lebih memperparah kondisinya, karena itu nanti akan kita sebut lagi sebagai suatu istilah entrap, penis yang terperangkap. Pada saat disirkum kemudian dijahit, penyembuhan akan susah karena penisnya tertarik ke dalam, luka sirkumsisinya akan tertarik ke dalam juga, jadi lama keringnya, ataupun dia akan mengering dengan bentuk yang glansnya masih ada di dalam kulit. Jadi malah akan menyusahkan. Kemudian setelah kita lakukan rekonstruksi nanti, itu akan membutuhkan kulit dari tempat lain. Jadi kita membuat luka lain lagi untuk menutupi jaringan kulitnya yang sudah terbuang itu. Jadi seram juga, Dok, ya, dari penis yang terkubur menjadi penis yang terjebak. Ya. Terus kalau salah lagi bisa jadi Frankenstein penis karena kulitnya campur-campur kan. Jadi saya rasa ini orang tua di rumah ataupun teman-teman di fasilitas pelayanan primer perlu lebih aware, Dok, ya. Ya. Apakah ini ada gangguan miksi juga, Dok? Ya, pada pasien kalau anak-anak, artinya kalau dia entrap seperti kalau dia barit, maka sebagian penisnya akan tertarik dan lebih tertutup dengan kulit penisnya, maka kemungkinan akan gangguannya bisa tampak seperti pada anak-anak yang fimosis, salah satunya pancarannya berkurang, kemudian daerah penis, sekitar penis itu akan tidak susah dibersihkan karena dia tenggelam ke dalam. Kalau dari segi ini, Dok, diet atau apa misalnya, adakah anjuran dokter untuk anak-anak yang kasus seperti ini? Adakah pandangan kalau dari segi diet sih kayaknya tidak ada ya. Untuk segi dietnya, karena ini tidak ada faktor diet yang berpengaruh terhadap kondisi seperti ini. Bagaimana dengan anak-anak yang membutuhkan operasi ini, Dok? Umur berapa harusnya ibu membawanya? Apakah ada usia optimal untuk tindakan pembedahan pada kasus barit penis ini? Sebenarnya untuk kasus-kasus seperti ini kita ambil patokan aja bahwa sebelum anak-anak itu bergaul, sebelum dia bersosialisasi dengan teman, ya kira-kira usia-usia di bawah 5 tahun lah sebelum masuk. Kenapa? Sama dengan kasus si Pospadi, nanti dia akan agak rendah diri dibandingkan teman-temannya, ya. Jadi kemudian bagaimana proses penyembuhannya pada kasus ini, saya kira hampir sama dengan sunat yang biasa, tidak sampai memerlukan waktu, mungkin 3-4 hari luka sudah bisa kering. Terus untuk persiapan operasi, apakah ada persyaratan khusus untuk pasien-pasien, misalnya berat badannya harus sekian untuk tindakannya, Dok? Saya kira itu kalau udah anak-anak, saya kira sudah tidak ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Selama anak itu fit untuk operasi, pemeriksaan laboratoriumnya normal, kemudian tidak ada gangguan lain, tidak batuk dan segala macam yang mengganggu proses anestesis, saya kira bisa dilakukan tindakan. Jadi orang tua tidak perlu takut ya, karena dari segi jenis operasi ini mirip saja dengan sunatan, Dok, ya? Iya, boleh dibilang hampir sama dengan sunat, cuma lebih
Iya. lebih spesifik sedikit karena ada selain kulit kita tidak buang, kita harus membuang jaringan ikatnya saja di dalam. Iya. Berhubung ini kasusnya masih banyak yang mungkin mungkin kasusnya banyak tapi belum terungkap. Kalau misalnya dia sadari kalau dia barit penis pada usia remaja atau dewasa, Dok, apakah ada penanganan khusus atau advis khusus dari dokter? Saya kira sama aja usia berapapun kita tindaki, tindakannya tetap hanya mencari penyebabnya, masalahnya di mana. Ya, kalau dia masalahnya karena lemak, ya kalau bisa biasa dengan pertumbuhan usia dia mulai beraktivitas, lemaknya bisa berkurang. Kita sudah biasa. Tapi kalau yang seperti yang tadi memang usia berapapun tidak ada masalah untuk tindakan seperti ini. Tidak ada efek lain juga, Dok. Kalau misalnya biasanya masyarakat kan masih ragu, takut anaknya dioperasi, jadi dia masih simpan. Kira-kira apa yang bisa timbul akibat kasus ini tidak dikonsultasikan segera ke dokter? Sebenarnya kasus ini tidak akan berdampak secara fisik, ya, karena selama dia masih bisa ereksi, masih bisa yang lain-lainnya tidak ada masalah. Cuma itu saja, dia lebih penampakannya lebih kecil aja dibanding yang penis yang normal penampakannya. Tapi ya kalau memang dia normal, ya ukurannya normal. Jadi ada kemungkinan nih setelah baru dia sadari ternyata dia barit penis tapi sudah menjalani sunat, tapi dia merasa oh ternyata kecil, dan setelah diperiksa ternyata bukan penisnya yang kecil, cuman memang ada yang tenggelam. Nah, kalau yang seperti dokter jelaskan tadi perlu kulit dari tempat lain, nanti kira-kira kayak mana tuh, Dok, jadinya penis yang setelah rekonstruksi itu? Apakah masih bisa berfungsi normal? Ya. Atau bagaimana, Dok? Masih bisa berfungsi normal karena kulit itu yang kita ambil dari tempat lain fungsinya hanya menutup saja. Bisa banyak tempat kita ambil, bisa dari kulit skrotumnya sendiri, bisa juga dari kulit pahanya atau tempat lain yang bisa dipakai menutup. Tapi untuk daerah-daerah penis itu biasanya sih kita masih menggunakan, kalau masih bisa kita pakai kulit skrotumnya, kita pakai kulit skrotumnya. Iya, Dok. Terus pos operasinya untuk kasus yang delayed ini, yang terlambat ditangani ini, apakah lebih lama, Dok, atau sama aja? Sama aja ya, Dok, ya. Jadi jangan ragu kalau di antara pemirsa atau di antara teman-teman di fasilitas kesehatan primer yang mendapatkan pasien dengan gejala demikian, belum terlambat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Terakhir, mungkin ada pesan-pesan khusus dari dokter untuk kasus-kasus urologi secara umum atau barit penis ini khususnya? Jadi untuk kasus-kasus urologi, terutama kasus-kasus urologi pada anak, memang harus kita diagnosis secepatnya dan kemudian dilakukan terapi yang secepatnya dan yang terbaik, karena nanti juga bisa akan menyebabkan terjadi gangguan pada anak-anak. Misalnya gangguan dia menjadi lebih rendah diri, ya. Kalau apalagi pada saat dia sudah mulai usia-usia prasekolah, ya. Oke. Pada usia-usia prasekolah di mana mereka sudah sering bertemu dengan teman, kadang mungkin mereka melihat temannya, kenapa ukurannya teman saya besar, saya kok berbeda, kenapa temanku bagus, saya kok bengkok. Itu akan berpengaruh terhadap psikisnya nanti. Jadi untuk kasus-kasus urologi anak seperti itu, misalnya kasus barit penis ataupun hipospadia dan lain-lain, bisa segera memeriksakan diri ke poliurologi Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Iya, Dok. Terima kasih atas informasinya, Dok. Pemirsa, saya kira informasi tentang barit penis yang merupakan hal baru mungkin bagi kita hari ini telah dibahas dengan jelas oleh dokter spesialis urologi kita, dan
Sebelum menutup acara ini, mungkin saya kembali tekankan lagi, jika menemukan kasus kelainan ukuran penis pada bayi atau anak Anda, jangan ragu untuk segera mengkonsultasikan permasalahan tersebut di Poliklinik Urologi Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Terima kasih telah menonton acara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.